Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini ada berita terbaru dari jpnn.com yang menyebutkan terkait dengan nasib tenaga honorer tergantung dari PP Manajemen ASN. Ini ada kabar terbaru dari Bapak Anas yang sudah melakukan rapat untuk membahas PP Manajemen ASN terkait dengan penyelesaian atau pengaturan tenaga non ASN yang harus selesai sebelum Desember 2024. Mereka sudah melakukan rapat untuk membahas PP Manajemen ASN pada tanggal 5 bulan 6, 2 hari yang lalu ya. Ini merupakan rapat lanjutan untuk membahas mempercepat hasil dari PP Manajemen ASN. Kita simak isi beritanya. Di sini dari jpnn.com disebutkan bahwa informasi terbaru terkait pembahasan rancangan PP Manajemen ASN ini sudah pasti menjadi kabar gembira bagi jutaan honorer yang ingin segera diangkat P3K. Jadi memang syarat dan ketentuannya terkait dengan tenaga honorer diangkat menjadi ASN itu dari PP ini ya. Makanya ini sangat ditunggu-tunggu. Rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN yang dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Aswar Anas pada hari Rabu tanggal 5 bulan 6 membicarakan soal penyelesaian masalah non-ASN atau honorer. Keterangan resmi Humas Kemenpan RB juga menyebutkan rancangan PP Manajemen ASN terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer segera diselesaikan. Cuman di sini tidak disebutkan tenggat waktunya kapan akan diselesaikan. Pada rapat tersebut, Menteri Aswar Anas menegaskan bahwa aturan tertuang dalam PP Manajemen ASN harus membawa keadilan. RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak, tegas Menteri Anas saat memimpin rapat panitia antar kementerian atau PAK di kantor Kementerian Pan RB hari Rabu tanggal 5 bulan 6 kemarin. Nah, rapat ini diikuti oleh PAK antara lain oleh Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, LAN, Arsip Nasional RI, Korps Pegawai RI, serta instansi terkait lainnya. Beragam pendapat dari berbagai instansi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi. Menteri Anas berharap PAK ini juga memberi ketegasan dalam RPP ini. Sebenarnya RPP ini dijanjikan sewaktu undang-undang ASN yang baru disahkan itu harusnya keluar, dijanjikan di bulan 4. Tapi ini sudah bulan 6, tetapi belum ada RPP yang keluar. Menteri Aswar Anas juga mengatakan pembahasan mengenai non-ASN atau honorer ini sangat mendesak. Sebab, kata Anas, nasib jutaan tenaga non-ASN bergantung pada regulasi ini. Ini sangat urgent untuk segera diselesaikan. Impact-nya sangat besar RPP ini, tegas Anas. Harusnya kalau memang sangat urgent, harusnya secepatnya diselesaikan. Ya. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer ialah membuka formasi CASN 2024 dengan porsi yang cukup besar. Jadi kalau kita bahas, kalau kita lihat di sini, salah satu metode penyelesaian tenaga ASN itu dengan proses seleksi ya. CASN 2024, meskipun sebelumnya pernah Bapak Aswar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN untuk honorer tahun 2024 itu adalah formalitas. Benar, pernah beliau mengatakan seperti itu, tetapi ingat, itu juga tergantung dari keuangan daerah. Kalau daerah atau kementerian hanya mengusulkan separuh dari jumlah honorernya, maka setiap honorer tersebut harus bersaing memperebutkan P3K full time. Makanya tetap perlu belajar ya. Total persetujuan prinsip formasi tersebut sekitar 1,2 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap.
Jumlah tersebut dibagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 800 ribuan formasi pada instansi daerah, termasuk talenta digital yang akan ditempatkan di IKN. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, kata Anas. Sementara itu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menegaskan RPP ini menjadi payung hukum untuk penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer. Jadi ini juga saya cari-cari sumber beritanya. Kita mencari berita terkait draft RPP manajemen ASN, ini kita belum dapatkan ya. Ini sangat-sangat penting untuk teman-teman non-ASN. Bahkan untuk mencari draft RPP-nya saja sudah sangat sulit ya, sangat-sangat sulit untuk mendapatkannya. Sampai sekarang saya coba-coba cari, masih belum dapat juga, memang masih belum ada berarti ya. Kita doakan semoga RPP ini cepat selesai biar teman-teman tenaga non-ASN bisa cepat mendapat kabar kepastian bagaimana proses rekrutmen teman-teman non-ASN atau honorer diangkat menjadi P3K. Oke, sekian berita ini. Nantikan informasi update lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.